Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video ini kami akan membahas mengenai visi misi, hambatan dan solusi dalam dunia keguruan. Video ini bukan hanya untuk tugas, tapi juga bekal untuk kita sebagai calon guru. Sebelumnya, perkenalan dulu, saya Alif Amarudin, saya mahasiswa semester 6. Dan saya Sekti Firdaus, mahasiswa semester 6 PGSD. Nah, kami di sini adalah calon guru nih, calon guru masa depan Indonesia. Amin, Mas Ali, amin. Sebagai calon guru atau calon pendidik generasi masa depan, saya menyadari bahwa peran guru sangat penting dalam membentuk arah dan karakter bangsa. Kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh kekayaan alamnya, tapi oleh kualitas sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia yang unggul hanya dapat lahir melalui pendidikan yang bermakna, yang menanamkan nilai, mengasah logika, dan membangkitkan semangat cinta tanah air. Karena itu, pendidikan bukan pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk menggapai Indonesia Emas 2045 nanti. Generasi bangsa. Baik, selanjutnya marilah kita melihat video tayangan berikut. Nah. Berkorban tanpa suara demi Di belakang. Di belakang. saat semua tertidur, terjaga sepanjang waktu. Lupakan menegakkan Ya. lain. Dunia telah tersenyum. Nah, di balik setiap keberhasilan seorang murid, ada sosok guru yang tak mungkin pernah dilihat gemerlap. Dalam diam dan lelahnya, mereka terus melangkah menembus keterbatasan dan medan yang berat hanya demi satu tujuan, yaitu memberikan ilmu. Video tersebut menangkap potret nyata perjuangan seorang guru yang dengan segala keterbatasannya tetap mengabdi tanpa pamrih, menyusuri jalan terjal, melintasi alam yang tidak bersahabat, semua dilalui demi menjangkau anak-anak bangsa yang menanti ilmu di pelosok negeri. Jadi di video tersebut, apapun tantangannya, guru tetap melakukan pekerjaannya dengan baik ya Mas Ali. Iya, benar. Baik, tak hanya fisik yang diuji, tapi juga keteguhan hati dalam kesunyian tugasnya. Ia tetap tersenyum karena baginya kebahagiaan sejati adalah saat melihat anak didiknya tumbuh dalam pengetahuan dan karakter yang baik. Inilah potret keteladanan yang sesungguhnya, pengabdian yang tak mengenal kata lelah. Guru bukan sekedar profesi, tetapi panggilan jiwa, sebuah perjuangan sunyi yang layak dikenang, dihargai, dan terus dikenang oleh generasi bangsa. Visi kami sebagai calon guru yaitu menjadi guru yang inspiratif, inovatif, yang mampu menumbuhkan karakter, kreativitas, daya saing peserta, dan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 yang unggul, berakhlak mulia, berdaya saing global. Kemudian untuk misi kami sendiri untuk keguruan ini, yang pertama ada menjadi fasilitator pembelajaran yang adaptif dan kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian ada misi yang kedua nih. Yang kedua ada menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila dalam setiap proses pembelajaran agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, jujur, dan peduli terhadap sesama. Untuk misi yang ketiga, ada mendorong kreativitas dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Baik, untuk misi yang terakhir ada terus belajar dan berkembang sebagai pendidik, baik dalam penguasaan materi, pedagogi, maupun pengembangan profesionalisme nih Mas Ali. Nah, Oh, ternyata ada 5. Yang terakhir nih, yang kelima, berarti misinya ada 5. Baik, yang terakhir kali ini ada berperan aktif dalam komunitas pendidikan dan masyarakat untuk turut serta membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Jadi pendidikan ini bukan untuk siswa-siswa yang normal saja, tetapi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus atau siswa-siswa inklusi begitu. Baik, untuk selanjutnya ada hambatan dalam keguruan nih. Nah, meski semangat kami besar, kenyataan di lapangan tuh tidak sesuai dengan apa yang ada di rencana. Meski semangat kami besar, kenyataan di lapangan tak selalu mulus. Dunia keguruan juga memiliki banyak tantangan. Apa aja tuh Mas Ali, kalau boleh tahu? Nah, salah satu hambatan yang besar adalah keterbatasan fasilitas nih dan sarana belajar, di mana tidak semua sekolah itu memiliki laboratorium, perpustakaan, atau koneksi internet yang memadai. Apalagi setiap daerah kan pasti memiliki keunggulan masing-masing, dan nggak semua SD di daerah Indonesia itu merata gitu. Masih ada SD yang tertinggal, ada SD yang terlalu maju, dan ada yang sudah maju. Betul Mas Ali. Bahkan di rumah saya itu seperti ada SD walaupun sebelah, tetapi fasilitasnya yang satu bagus banget, yang satu jelek banget ada. Waduh. Makanya pemerataan itu harus diperhatikan lagi untuk kedepannya. Benar sekali. Selain itu, beban administrasi guru juga sangat tinggi. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus menyusun perangkat ajar, melakukan penilaian, membuat laporan, dan kegiatan lainnya yang kadang menyela waktu untuk refleksi dan inovasi. Menurut saya sendiri ini tugas guru menurut banyak juga ya ternyata ya. Fokus juga ya ternyata menjadi calon guru di masa yang akan datang ini ya. Bagaimana Mas Ali? Nah iya, saya setuju nih dengan pendapat Mas Sektio. Apalagi kita sebagai calon guru kan kita mendidik dan menghadapi siswa zaman sekarang ya, yang bisa dikatakan siswa generasi digital lah, dimana mereka cepat bosan, sulit untuk fokus, dan kadang lebih tertarik pada medsos seperti TikTok daripada pelajaran di kelas. Betul. Baik, belum lagi tantangan kesejahteraan guru, terutama bagi guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari layak. Waduh. Berapa kalau boleh tahu Mas Ali gaji guru honorer Mas Ali? 100.000? Mungkin sedikit ya, bisa dikatakan. Waduh, itu saya dibahas 100.000. Mending ke Shopee Food itu ya Mas Ali. Ya wah. Bagaimana Mas Ali? Nah, tapi ya di semua tantangan itu bukan merupakan keluhan yang harus kita keluhkan di waktu yang lama. Justru menjadi motivasi bagi kita sebagai calon guru untuk mencari solusi yang terbaik ke depannya. Betul, untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh dan cerdas Mas Ali. Betul sekali. Baik, di sini kemudian setelah ada tadi beberapa masalah ya Mas Ali, mungkin saya akan menyampaikan beberapa solusi dan atas hambatan dalam dunia keguruan tadi. Baik, solusi yang pertama yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kapasitas diri sebagai guru abad 21. Misalnya dengan pelatihan TIK, strategi pembelajaran aktif, dan pengelolaan kelas. Seperti yang disampaikan Mas Ali tadi, pelatihan-pelatihan ini berfungsi untuk istilahnya mengimbangi murid-murid sekarang yang cenderung suka ke medsos, media sosial, internet, dan lain-lain. Sebagai guru, kita harus mengimbangi anak-anak itu. Bagaimana toh anak-anak itu ingin mempelajari pelajaran hari ini dengan senang, menarik, dan lain-lain. Bagaimana Pak? Nah, kemudian guru juga bisa berinovasi mengenai terhadap keterbatasannya media, yaitu dengan berinovasi mengenai memanfaatkan barang bekas atau barang yang tersedia yang ada di sekolah untuk dijadikan sebagai media belajar, dan hasilnya justru dapat membuat pembelajaran lebih konseptual. Apalagi siswa SD itu masih berpikir konkret ya Mas Sektio, jadi memerlukan media yang lebih konseptual supaya lebih meningkatkan pemahaman siswa terkait materi juga. Jadi tidak hanya media seperti internet begitu, dan media-media seperti presentasi, tetapi juga media konkret istilahnya Mas Ali. Apalagi kan di Indonesia kan nggak semua siswa itu dari kalangan orang mampu ya, dan mereka itu kadang ada yang punya ponsel dan ada yang masih belum. Iya, banyak kan ya juga HP tidak memenuhi kebutuhan itu Mas Ali. Baik, yang tak kalah penting nih adalah membangun jejaring dan komunitas belajar sesama guru, baik secara daring maupun luring. Dari situ kita bisa saling belajar nih antara guru, misal dari gugus A ke gugus B, dari satu kecamatan, dan menguatkan gimana sih kita strategi pembelajaran kita untuk murid-murid yang sekarang ini Mas Ali. Nah, untuk siswa yang sulit fokus, guru itu bisa menerapkan pendekatan yang lebih menarik nih Mas Sektio, seperti menggabungkan dengan
materi melalui gamifikasi, video pembelajaran yang menarik dan diskusi yang interaktif supaya lebih menggait atensi dari siswa itu sendiri terhadap materinya, agar mereka nggak fokus untuk mengobrol sendiri tapi fokus pada materi, karena siswa merasa asik. Biasanya kan siswa SD kan kalau masalah bermain kan masih sangat suka ya, bahkan ada video gitu mereka antusiasnya tinggi sekali. Baik, di dunia keguruan memang penuh tantangan tapi juga penuh harapan. Nah, tantangannya ini apa aja nih Mas Ali, dan harapannya apa ini Mas Ali? Nah, harapan kami sebagai calon guru ini, kami percaya bahwa dengan visi dan misi yang kuat serta sikap pantang menyerah kami, guru bisa menjadi kunci untuk suatu perubahan peradaban suatu bangsa. Apalagi kita akan menyongsong yang katanya generasi emas di tahun berapa? Iya, 2045. Nah, benar. Apakah itu bisa terwujud Mas Ali? Ya, semoga bisa. Semoga bisa dengan kita insya Allah mendidik calon-calon generasi emas tadi. Semoga bisa menuju Indonesia emas di tahun 2045. Dan mari bersama kita wujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, lebih adil dan lebih manusiawi. Kami siap menjadi guru hebat untuk Indonesia emas 2045. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menit, Sob.